Shalom semua warga kerajaan. Knowledge is power. Knowing is more powerful. Kenapa Tuhan Yesus jadi satu pribadi yang begitu secure, begitu hebat, begitu kuat? Kalau kita tahu bagaimana ada 5 pertanyaan manusia yang semua orang tanya. Pertama, siapa saya ini? Yang kedua, saya berasal dari mana? Apa yang saya bisa lakukan di bumi ini? Dan setelah ini saya pergi kemana? Sebab itu pertanyaan yang dicari oleh semua kepercayaan di dunia. Kita lihat Yohanes 13 ayat 3. 1 sampai 3 ya. Sementara sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan ayat kedua berbicara tentang Yudas. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia adalah putra daripada seorang bernama Simon, dan Iskariot mengatakan dia berasal dari kota Keriot. Tapi arti nama yang lain adalah dia ini tukang kunci. Tukang kunci kok suruh megang peti persembahan kan ya aneh loh saudara ya. Nah, kita lihat di sini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya, bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita dilahirkan kembali, kita mengalami seperti Tuhan Yesus. We know our origin. Kita tahu aslinya kita dari mana. Kita tidak berasal dari Venus ataupun dari mana, atau planet Krypton. We came from heaven. Roh kita nih loh berasal dari Tuhan. Dan saudaraku, serangan paling banyak adalah pada identitas. Yesus telah tahu bahwa dia adalah putra sang Bapa. Perhatikan, dia Allah putra, menjadi putra Allah, kembali menjadi Allah putra. Karena itu sudah berpindah dari bumi ini. Karena itu dia tahu salah satu purpose yang pertama, anak domba Paskah. Ya, di Paskah kan disembelih. Dia adalah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk menebus dosa sisi dunia. Missionnya akhirnya accomplished, tercapai. Dan kita tahu bagaimana dia akan beralih kepada Bapa. Tidak bergentayangan di mana-mana. Saudaraku, banyak orang bingung, nanti kalau setelah sini saya kemana nanti? Ada yang percaya nanti saya jadi kambing, saya akan jadi kucing. Tapi kita tahu kita berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu pada Yesus. Dan melalui Tuhan Yesus, we can do great things. Karena itu saudara, jadilah pribadi yang secure. Karena saudaraku, musuh daripada tidak mengenal Bapa adalah roh yatim. Saudaraku, banyak di dunia ini orang tidak mengerti. Karena dia punya Bapa, Bapaknya tidak berfungsi dan belum kenal dengan Bapa di sorga. Kita tidak mengajarkan agama, kita memberitakan bahwa Yesus datang untuk to build a family. Amen. Karena itu kalau kita doakan, kita panggil Abba. Bapa yang di sorga itu bukan yang jauh, tetapi yang punya hubungan dengan kita. Jadi pribadi yang secure, dan kita tahu jawabannya. What we can do? Kalau diurapi Roh Kudus, penuhi. Biar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Yesus berjanji, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Bahkan perkara yang lebih besar. Percaya perkataan Yesus. Dan firman Allah mengatakan dia beralih dari dunia ini. Kalau kita meninggal pun, kita masuk dalam kekekalan. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Begitu hebatnya kalau kita tahu kebenaran ini. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Coba lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi kami. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami. Kami serahkan kepada Engkau. Kami rindu biarlah hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sesuatu yang dahsyat.
sesuatu yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Engkau. Dan mungkin bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau berkarya lebih dahsyat, Engkau berkarya lebih luar biasa di dalam kehidupan kami. Membawa kami untuk kami semakin mengenal akan Engkau. Mengenal pribadimu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah ada bandingannya di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tak lupa kami juga memberkati bangsa kami. Memberkati para pemimpin kami yang ada di negeri ini. Mulai presiden, wakil presiden sampai pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap mereka. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Tuhan juga terjadi atas kota ini. Pemimpin kota ini diberkati. Penduduk yang ada di kota ini juga diberkati. Bahkan gerejamu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan setiap para pelayanmu. Berkati setiap kami hamba-hambamu. Berkati gembala sidang di tempat ini. Berkati juga gembala senior kami. Bapak Pendeta Timotius Arifin. Para penatua gembala rayon kami serahkan dalam tanganmu. Bahkan setiap jemaatmu Tuhan. Pelihara kami dalam kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hidup kami untuk memuji meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan ditinggikan. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami menyembah-Mu, kami mau bebaskan roh kami meninggikan Engkau, sebab tidak ada yang seperti Engkau, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya lama-lama ya syukuran nama, ya lama ya syukuran nama ya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ya namanya syukuran nama-lama ya syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya namanya syukuran. You are worthy of it all. Ya namanya syukuran. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, tinggikan Dia. You are worthy of it all. Engkau yang layak Tuhan. Oh, from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. You are worthy of it all. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. You are worthy of it all. Yes, Lord. Oh, from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God.
selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya Roh Kudus dicurahkan di tempat ini? Amin. Mari menari buat Tuhan. Yes. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa sudah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Mari semua. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Hey, hey, hey. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Amin. Tuhan, saat pembebasan tiba, katakan belenggu dosa sudah dipatahkan. Dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Hey, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Coba sama-sama katakan. Semua dong. Amin. Haleluya. Anggur baru sudah dicurahkan. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Dengarkanlah suara nafsiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau Bapa yang sangat mengerti kami. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari katakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, oh, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan umat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak, Engkau Allah yang selalu peduli, memperhatikan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Seringkali kami menyakiti Tuhan, namun Tuhan tetap menyayangi kami. Kami tahu seperti pujian ini, saat kami perlu, Engkau ada bagi kami. Saat kami berdoa, Engkau mendengar. Saat kami berseru, Tuhan menjawab setiap doa kami. Hari ini kami mau belajar firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami Bapak. Kami tahu Tuhan, saatnya kuasa Tuhan dinyatakan kepada umat-Mu. Kami yakin kami adalah orang-orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Siapakah kami ini mau mengandalkan kekuatan kami? Kami tidak akan mampu, kami tidak akan bisa Tuhan. Oleh karena itu kami ada di tempat ini untuk kami berserah kepada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan yang akan turun tangan dalam kehidupan kami. Biar kami diingatkan akan kuasa yang selalu bekerja setiap saat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan kalian bersama-sama. Amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan, ayo siap dengar firman Tuhan hari ini. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan saudara. Kita barusan melewati ibadah kenaikan ya di tempat berbeda. Saya percaya kita akan semakin diteguhkan kembali ya, akan betapa indahnya saudara persekutuan dengan Tuhan dan terlebih dengan kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Siapa yang menikmati ibadah padang kemarin? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ya jadi hari ini izinkan saya membagikan begini saudara. Mengalami kuasa Roh Kudus setiap saat. Ya, di tema bulan ini adalah purposes of power. Jadi tujuan-tujuan daripada kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Saya rindu saudara di tempat ini akan mengalami kuasa Roh Kudus setiap saat. Bukan temporer ya, bukan sekali-sekali, tetapi setiap saat bahkan saudara. Itu kerinduan saya. Sebab saya yakin saudara bahwa kita butuh apa yang dinamakan mujizat. Ya, kita butuh apa yang dinamakan pertolongan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa saudara? Karena kita berhadapan dengan dunia yang begitu berat, yang begitu menekan kita. Ya, dalam banyak hal saudara. Mulai dari bisnis, pekerjaan, ya, studi saudara, dan banyak hal saudara. Tapi saya yakin saudara di tempat ini muncul orang-orang yang akan terus mengalami mujizat. Dan itu sudah dan sedang terjadi. Haleluya. Percaya enggak saudara? Nanti kalau saudara ada di tempat ini, banyak loh yang mau bersaksi, ditolong Tuhan ya. Yang mengalami bisnisnya luar biasa saudara. Yang dulunya enggak mampu, dimampukan Tuhan. Pasti banyak terjadi. Dan saya lihat wajah-wajah itu ada di saudara. Karena saudara tersenyum hari ini. Nah saudara, hari ini kita akan baca dulu ya ayat bacaan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ini Rasul Paulus saudara yang mengatakannya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, hidup ini diperhadapkan dengan dua hal ya, yaitu mati atau hidup gitu ya saudara ya, dalam kehidupan manusia. Nah kalau kita mati itu sudah untung saudara ya, karena apa? Kita masuk surga, lepas dari sakit penyakit
Ya, lepas dari penderitaan, lepas dari air mata, kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup di tengah-tengah dunia ini, itu berarti begini saudara, Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup, ya padahal dia sudah dianiaya gitu ya, sudah diminta-minta mati, tapi dia tetap hidup. Itu berarti begini kata Paulus, harus memberi buah, harus bekerja. Jadi saudara, ini pilihan yang harus kita jalani hari ini. Kalau saudara ada di detik ini, di tempat ini, di kota Bondowoso, itu berarti begini saudara, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang harus kita lakukan, yaitu bekerja memberikan buah. Nah saudara, untuk bekerja dan memberikan buah ini bukan sesuatu yang gampang. Ya, kadang-kadang kita yang tertekan juga saudara ya. Sehingga saudara orang melihat, waduh kok hidupnya seperti itu dan lain sebagainya. Tapi saudara, bagi Rasul Paulus, dalam keadaan apapun dia harus memberi buah. Ya, di penjara. Saudara, kitab Filipi ini ditulis di penjara. Ya. Ditulis di penjara dalam keadaan Paulus benar-benar terhimpit, tertekan dan mau mati rasanya, saudara. Makanya dikatakan seperti itu. Dan apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu, dia ucapkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya harus terus bekerja, memberi buah. Sehingga dia banyak menulis, sehingga kitab Filipi ini saudara sekalipun ditulis di penjara, tapi tema besarnya itu adalah sukacita. Wow, jauh berbeda dengan keadaan Paulus waktu itu saudara ya. Berada di penjara harusnya tulisan-tulisannya itu mengenai apa saudara? Penderitaan yang dialami, mengenai masalah yang dihadapi di penjara, mengenai tekanan yang sedang dia hadapi. Sehingga dia keluhan hatinya itu diucapkan. Tidak saudara, dia ucapkan sesuatu yang berbeda. Supaya apa? Sekalipun dia ada di penjara saudara, dia tetap menjadi berkat. Nah, ini buat kita semuanya saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah memberi, berbuah, bekerja dan memberi buah bagi orang lain. Ya, ya tetap saudara. Saya tahu saudara, saya itu pun termasuk orang yang mendapatkan persoalan dalam kehidupan saya. Tapi saudara, sekalipun saudara saya hadapi masalah, saya tidak mau begini saudara. Tekanan yang saya hadapi membuat orang lain ikut tertekan gitu saudara ya. Tapi saya mau begini, apapun masalah yang sedang saya hadapi, saya harus tetap bekerja untuk memberi buah bagi orang lain. Dan kita rindukan ini terjadi saudara dalam kehidupan kita. Tuhan juga rindu itu terjadi. Karena pilihan ini harus hidup, kita masih hidup loh di dunia ini. Artinya saudara, tidak mau, suka atau tidak suka, dalam keadaan apapun kita harus memberi buah. Ya, bekerja, memberikan buah bagi orang lain. Baik saudara, kita akan lihat selanjutnya dalam Filipi pasal 1. Saya masih dalam kitab Filipi ya. Di sana dikatakan hidup itu adalah perjuangan. Nasihat supaya tetap berjuang. Saya bacakan dari 27 sampai yang ke-30. Demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang melihat, aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, tanda apa saudara? Keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, penderitaan itu ternyata begini saudara, sudah zaman sejak dahulu kala. Ya, dialami oleh orang-orang percaya. Karena apa? Dunia tidak senang dengan kita. Itu sudah pasti ya. Jangan saudara berpikir begini, wah nanti kalau jadi orang Kristen kita akan banyak disukai orang. Tidak saudara, justru saudara akan semakin dibenci. Karena apa? Saudara berada dalam kebenaran. Saudara akan semakin disisihkan. Saudara akan mendapatkan tekanan demi tekanan. Karena apa? Sering disalah mengerti. Ya, sering saudara dianggap remeh dan lain sebagainya. Saudara, saya mau gambarkan begini saudara. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Karena apa? Karena Allah juga atau Tuhan juga menggambarkan kita ini ternyata manusia ini atau kita ini seperti domba. Kita lihat saudara, orang percaya itu diibaratkan domba. Minggu lalu sudah dibagikan bahwa kita ini seperti berada di tengah-tengah serigala. Domba berada di tengah-tengah serigala. Saudara, tahukah domba itu seperti apa? Domba itu makhluk yang lemah. Kalau ada serigala datang, tidak akan bisa melawan ya.
Siap aja mati diterkam gitu saudara ya. Siap aja untuk selesai hidupnya saudara. Itu kita saudara. Kita ini tidak ada apa-apanya. Untuk itu saudara kita butuh Tuhan. Yaitu seorang gembala yang baik namanya Tuhan Yesus. Kita lihat Yesiel pasal 34 ayat 12 untuk meneguhkan saudara bahwa kita ini seperti domba. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari serigala. Tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Saudara yang kasihan Tuhan, jangan pernah saudara katakan merasa saudara kuat. Ya, kita ini sudah siap-siap menjadi mangsa, sudah menjadi sasaran iblis saudara. Sasaran serigala yang ganas dan buas itu untuk siap diterkam. Dan kita tidak ada kekuatan. Karena apa? Kita seperti domba tadi. Nah untuk itu saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini saudara. Dia memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Bahkan kuasa ini saudara, kuasa yang sanggup mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari saudara yang tidak mampu untuk mengalahkan serigala itu, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Dan kuasa itu ternyata begini saudara, terus bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita adalah bait Roh Kudus. Ya, kita adalah tempat sucinya Tuhan saudara ya. Nah kita akan lihat saudara, saya mau bagikan begini, bagaimana mengalami kuasa Roh Kudus setiap saat. Ya, supaya saudara mengerti bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus setiap saat. Nah yang pertama yang saya bagikan begini saudara, aktifkan bait suci yang ada dalam diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Saudara, satu hal, sejarah bangsa Israel membuktikan begini saudara. Kenapa bangsa Israel hancur? Bukan karena bangsa Israel itu kecil, sekedar kecil, lemah, tidak. Persoalan mereka saudara selalu berulang-ulang. Mereka dijajah, mereka ditindas, dibuang, ya menjadi budak. Persoalannya cuma satu, bait suci mereka tidak diurus oleh mereka. Bahkan bait suci mereka runtuh saudara. Tidak ada lagi penyembahan di bait suci. Saya percaya begini saudara. Kenapa bangsa Israel getol sekarang untuk membangun bait suci di Yerusalem? Ya sampai sekarang kan ibu kotanya dari Tel Aviv pindah ke Yerusalem. Karena di situ akan didirikan bait suci dan pondasinya itu sudah mulai kelihatan. Kenapa saudara? Karena mereka yakin bahwa bait suci itu adalah simbol kekuatan bangsa Israel saudara. Disitulah Allah berdiam. Kalau sudah Allah berdiam di situ, wow, sehingga ada lawan saudara ya. Nggak ada lawan. Makanya sadar juga dalam kehidupan kita saudara. Kita sering kali menghadapi persoalan kalah. Kita berjuang namun tidak mampu saudara. Kita sering kali saudara menjadi bulan-bulanan dari persoalan yang sedang kita hadapi. Ya, pasang surut saudara. Bahkan saya pernah katakan hidupnya seperti setrikaan saudara. Maju mundur saudara. Majunya selangkah, mundurnya 2 langkah saudara. Nah ini berarti ada sesuatu yang salah dengan bait sucinya. Yakin saya saudara. Ada sesuatu yang salah dengan bait suci. Pak Arifin pernah katakan bahwa persoalan hari-hari ini orang percaya itu pada identitasnya. Kalau identitasnya tidak jelas pasti dia mudah kecewa. Makanya saudara untuk memperjelas identitas saudara sebagai bait suci, sebagai anak-anak Allah. Ayo ibadah, amin. Ayo saudara ketemu Tuhan, ayo berdoa saudara. Ayo perhatikan bait suci Tuhan. Dan hari ini saudara Tuhan mau ketika kita mau mengalami mujizat setiap saat. Mulai mengaktifkan bait suci dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan yang saya tampilkan hari ini. Bait suci itu berbicara apa? Tempat Allah bersemayam. Wah, Habakuk pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Wow. Saudara, Tuhan Alkitab katakan Tuhan itu ada di dalam baitnya. Bait itu rumah dalam bahasa lainnya. Ya, rumah Tuhan saudara.
Allah berdiam. Sama kalau saudara rumahnya Pak Cai di Kauman, ya itu rumahnya Pak Cai saudara ya. Nah jadi kalau bicara tentang bait suci itu rumah Tuhan, Tuhan tuh ada di sana. Kita harus sadar saudara, kita ini bait suci Tuhan. Tuhan tuh ada dalam diri kita. Makanya saudara alamat Tuhan tuh tidak jauh saudara, bukan di GBI Rock di sini. Ya bukan hanya sekedar di gereja saudara, bukan. Tapi di dalam hati saudara dan saya. Coba tunjuk teman sebelahnya, kamu tuh bait suci Tuhan loh. Ayo perluas kapasitas supaya Tuhan itu menguasai setiap ruangan hati saudara. Ya mulai diaktifkan lagi saudara, karena Allah berdiam di sana. Kemudian bait suci itu berbicara apa? Pusat penyembahan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi saudara, dulu orang Israel kalau mau cari Tuhan, menyembah Tuhan itu datang ke bait suci. Kalau orang Samaria ya, itu datang ke gunung Gerizim namanya. Orang Israel itu datang ke Yerusalem. Karena bait suci itu pusat penyembahan. Ya, tempat menyembah Tuhan. Saudara perhatikan baik. Saya selalu katakan begini bahwa di sini saudara, ini adalah tempat di mana kita menyembah Tuhan. Ya, baik itu melalui hidup kita, melalui pujian dan penyembahan. Jadi saudara yang Tuhan mau, jadikan bait suci ini tempat penyembahan, ya. Bukan tempat omelan, ya. Bukan tempat gosip saudara. Bukan tempat untuk saudara melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka saya yakin begini saudara, wah Tuhan tuh berdiam loh dalam diri kita. Tuhan tuh ada. Kalau saudara berteman ya dengan seorang pejabat, senang dong ya. Dia ada di samping saudara, ini loh teman saya. Itu di samping saudara. Tapi Tuhan yang maha dahsyat itu saudara, itu ada dalam kehidupan kita. Ini luar biasa saudara. Tepuk tangannya jangan separuh-separuh saudara ya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi pusat penyembahan. Makanya saudara saya selalu katakan di sini adalah juga pusat penyembahan. Amin. Saudara, separuh ibadah kita saya selalu ulangi itu pujian penyembahan. Haleluya. Pujian penyembahan saudara. Dan disitulah saudara bisa mengaktifkan bait sucinya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang ketiga saudara, bait suci ini berbicara rumah doa. Karena Yesus pernah menyinggung begini, waktu ada pedagang-pedagang ya tukar menukar uang di sana, jual beli ada di sana. Yesus marah saudara. Dan dia katakan gini, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah apa? Rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Jadi sukalah berdoa. Haleluya. Sukalah berdoa saudara. Gereja ini saya akan terus dorong saudara untuk berdoa. Kami siapkan wadahnya. Ya, jangan dibilang tidak ada doa ya. Kami sediakan wadahnya, doa pagi, menara doa, doa malam. Minggu depan doa malam, tepuk tangan dong. Rumah doa saudara. Saya mau katakan begini saudara. Anak-anak muda di tempat ini, sepintar apapun kalian, jangan andalkan kekuatanmu. Ayo doa. Tadi saya pelayanan di Jember saudara. Jember ini sudah mulai berkembang saya lihat. Saya lihat banyak anak-anak kuliahan, anak-anak sekolahan itu sudah mulai datang cinta Tuhan. Jadi rugi kalau anak-anak muda di tempat ini tidak cinta Tuhan. Rugi banget, rugi saudara. Aduh rugi. Tantangan ke depan akan dahsyat saudara ya. Kalau saudara tidak pernah mengaktifkan rumah doa bait suci ini dengan doa, saudara rugi besar. Saudara akan kalah. Sekalipun saudara pandai, sekalipun saudara tempat kuliahnya luar biasa. Saudara anak saya lulusan UGM, kurang apa saudara? Begitu masuk ke tempat kerja saudara, tantangan sudah dihadapi. Dan itu dia hadapi dan dia dengan berdarah-darah juga saudara, menangis juga saudara. Tapi dia punya Tuhan. Dan sekarang saudara, dia tetap berjalan dengan pekerjaannya. Itu pun karena pertolongan Tuhan. Sebab saudara, dia sebenarnya sudah keluar dari divisinya. Tapi orang lain karena mujizat, diambil oleh divisi lain di tempat yang sama. Itu mujizat saudara. Saya tidak mau katakan begini, nak kamu udahlah balik Bondowoso, papa tidak terima, kamu dianiaya oleh orang itu. Saya tidak katakan begitu. Saya katakan hadapi, berdoa, banyak doa, saya katakan begitu. Puji Tuhan saudara, anak saya niru saya akhirnya.
Ya, saya ingat sekali waktu saya berada di Batam, saudara. Saya mengawali, saudara. Kemarin saya antar ya Ko Hendra beli gitar ya. Saya cerita juga. Saya mengawali dengan kehidupan doa. Saya ingat sekali saya bilang sama istri saya, kita ini dapat uang berkat. Saya enggak punya apa-apa, saudara, dari nol, benar. Keren. Saya bilang, saya ada uang, cukup beli gitar. Cukup beli gitar. Wah, ya namanya kebutuhan kan. Waktu itu anak saya masih di Malang, saya cuma berdua, saudara, di Batam. Dan saya bilang begini, ini modal saya. Saya akan ingat ini. Gitar ini saksi bagaimana saya mengawali hidup bersama dengan Tuhan. Saya beli, saudara. Dan saya senang sekali. Wah, nyembah, doa, saudara. Ya, saya mulai dengan itu. Saudara, anak saya niru, saudara. Kemarin dia telepon saya, "Pak, aku mau beli gitar." Loh, ngapain kamu beli gitar? Kamu kan ada keyboard gitu, saudara. Enggak, aku mau niru papa. Loh, saya pernah cerita sama dia, saudara. Papa kan tulis gitar saya, saudara, yang saya punya itu sudah usia 16 atau 17 tahun ya. Di dalam itu saya tulis From Jesus Christ. Tahun 2006. Masih sampai sekarang. Anak saya bilang begini, aku mau niru papa. Aku mau ngawali dengan membeli gitar dan aku mau berdoa. Dan saya percaya, saudara, orang-orang seperti ini, saudara, akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi, saudara, ayo doa. Jangan remehkan, saudara. Ya, jangan remehkan. Banyak orang-orang, saudara, dipakai Tuhan bukan karena kekuatannya, tapi karena mujizatnya. Mujizat yang Tuhan curahkan bagi kita. Ayo alami mujizat Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Perbaiki bait suci. Jangan seperti bangsa Israel, saudara. Sudah bagus, dia lupa Tuhan. Hidup dalam zona nyaman. Bait sucinya dibiarin, dinodai, saudara. Ada sinkritisme atau percampuran penyembahan, ya. Di bait suci mulai ada berhala-berhala di sana. Itu inti daripada kehidupan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Mulai hancur, mulai dijajah, mulai diperbudak. Kenapa? Mereka tidak pernah memperhatikan bait suci. Ayo mulai hari ini perhatikan bait sucimu. Katakan kanan kiri, bisik-bisik, saudara. Ayo perhatikan bait sucimu ya. Haleluya. Nah, yang kedua begini, saudara. Hadapi setiap persoalan dan tetaplah bertahan. Jangan pernah menyerah. Saudara, jangan lari dari persoalan. Yohanes 16 ayat 31 sampai 33 saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara, begitu banyaknya tekanan yang akan kita hadapi, saudara. Namun Tuhan mau kita hadapi setiap persoalan dengan tetap bertahan. Bahkan, saudara, jangan pernah quit. Jangan pernah menyerah. Never give up. Never quit, ya. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah. Karena banyak orang, saudara, menyerah. Ya, menyerah. Kenapa enggak ke gereja? Ya, saya hadapi persoalan, Pak. Saudara, saya mau katakan begini. Kita tidak akan pernah selesai dengan persoalan kita. Karena banyak orang ngomong gini. Saya kalau udah persoalan ini selesai baru saya mau rajin ke gereja gitu ya. Saya mau tekun. Saudara, ditunggu-tunggu persoalanmu tidak akan pernah selesai. Persoalan itu diundang atau tidak diundang akan tetap datang, saudara. Saudara mau menunggu persoalanmu selesai tidak akan pernah selesai. Jadi tidak akan pernah saudara datang kepada Tuhan pada akhirnya. Karena apa? Persoalan itu datang, belum yang ini selesai, yang baru segera datang. Dan seterusnya, saudara. Makanya hadapi saudara. Hadapi dengan apa? Dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Jangan lari dari persoalanmu, saudara. Saya yakin begini, saudara. Kenapa kita Tuhan mau hadapi persoalan? Nah, ini pertanyaan besar. Tuhan jahat enggak? Enggak, saudara. Saya yakin kuasa Tuhan itu akan kita lihat dengan mata kepala sendiri ketika kita hadapi persoalan. Kalau enggak ada persoalan, saudara akan pernah mengalami mujizat loh. Saya contohnya sakit. Sakit yang yang luar biasa, saudara, ya. Sudah ke dokter enggak sembuh-sembuh. Tuhan izinkan itu terjadi supaya saudara mengalami kuasa Tuhan.
dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami itu, saudara tidak pernah menemukan sebuah mujizat yang saudara lihat dengan mata kepala saudara sendiri. Tidak akan pernah, saudara. Kalau persoalan ekonomi saudara hadapi, saudara lari, kemudian tidak Tuhan-Tuhanan, saudara tidak akan pernah melihat mujizat. Puji Tuhan, saudara. Saya ingat sekali bagaimana pengalaman hidup saya bertahan di tengah-tengah goncangan. Bahkan di tengah-tengah pelayanan sekalipun, saudara, ya. Jadi saudara, di situ menangis air mata, saudara, guling-guling juga. Wow, bukan hanya sekedar air mata, air hidung pun keluar, saudara, ya. Wah, itu waduh dah. Tapi saudara, saya tetap hadapi. Tentunya saudara tidak dengan mengeluh, tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Dan di situ saya melihat mujizat. Makanya saya bisa bersaksi, ya. Saudara tahu apa yang saya pakai ini? Ini semuanya merek Casio loh, saudara. Saudara, kalau saya itu paling gampang cari Gasper, ya. Di mana-mana pasti ada huruf H-nya, ya. Ini dikasih orang, saudara. Ada yang di sini, saya tidak mau sebut. Nah, kalau Pak Pur susah cari Gasper. P susah. H itu ada banyak, ya. Cocok sekali, ya. Nah, saudara, jadi saya mau katakan begini, saudara. Saya mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Dan saya tidak mengatakan saya banding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Ya, bahkan saya berani bersaksi begini, saudara. Saya pun sekalipun ada di Bondowoso, saudara. Saya cukup diberkati oleh Tuhan. Wow. Haleluya. Sekalipun banyak orang pengen di kota-kota besar, saudara. Tapi persoalannya begini, saudara. Kita hadapi setiap persoalan. Maka di situ Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Saya yakin, saudara, kalau saudara kuat, hadapi, jangan pernah keluar, jangan pernah menyerah. Hadapi itu, saudara, tetap bertekun, tetap setia. Maka saya yakin Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Nah, jadi persoalan itu berbicara begini, saudara. Fakta tentang persoalan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari persoalan. Ya, saudara tahu itu. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami sakit atau kelemahan tubuh. Ya, jangan dibilang saudara kebal, ya. Saya berapa hari ini juga kembali, saudara. Mungkin karena sering diajak makan bareng, ya. Mulai, saudara, teng. Untung saya punya dokter pribadi, C. Serli. Jadi saya korek-korek, saudara, obatnya. Masih ada yang dulu, C. Masih ada, saudara, saya minum lagi. Waduh, memang saya tidak kebal dengan sakit penyakit. Tidak ada seorang pun yang kebal, saudara. Dan tidak mengalami sakit. Pasti saudara hadapi. Untuk itu kita butuh mujizat loh, saudara. Ya, butuh. Saudara jangan katakan, wah saya kuat, saya tidak perlu Tuhan. Pasti suatu saat saudara sakit. Makanya kemarin kami cerita sama Ko Hendra, saudara, di mobil. Banyak orang, nah dia katakan begini, penginjilan paling efektif itu waktu orang lagi di rumah sakit atau sedang sakit. Atau di tempat perkabungan, ya, orang sudah meninggal kita ingatkan lagi. Itu penginjilan paling efektif. Nah, kita tidak mau, saudara, hidup, saudara, kalah dengan persoalan demi persoalan. Tapi kita harus menang, saudara. Dan kita harus sadar bahwa kita pun nanti akan mengalami hal yang sama. Kemudian tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa persoalan, ya. Jadi jangan pernah katakan begini, wah saya jadi orang Kristen semakin tekun, semakin rajin. Kok persoalannya semakin berat loh Pak? Iya memang akhirnya, saudara. Saudara ambil komitmen hari ini. Tuhan, aku dengar firman-Mu, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mau lebih setia lagi. Nah, di situ persoalan akan semakin berat. Loh kok gitu Pak? Iya memang seperti itu, saudara, jangan kaget. Tapi yang jelas begini, semakin besar persoalanmu, semakin kau setia, semakin besar juga mujizat yang kau alami, amin. Tepuk tangan dong paling meriah buat Tuhan kita. Itu caranya mengalami mujizat, saudara. Jadi jangan pernah keluar, jangan pernah menyerah. Tantangan saudara dan saya di kota Bondowoso ini cukup besar juga, ya. Tadi saya bilang ada pekerja juga dari Lumajang datang, ya, dia melayani sebagai WL, ya. Ada Pak Darius juga di sana. Di Jember saudara saya layani. Jadi ada 3 kota ini, saudara, Lumajang, Jember, Bondowoso.
Masing-masing punya kekurangan-kekurangannya. Masing-masing tantangannya tersendiri. Teman saya Pak Jin Hok cerita tentang Lumajang. Tantangannya begini. Jember juga sama, tantangannya begini. Bondowoso juga saya bilang tidak kalah, tantangannya berat. Tapi saudara, kita bukan orang-orang yang menyerah. Ya, walaupun saudara, persoalannya kan sama dari dulu ya. Anak-anak saudara yang lagi remaja, beranjak dewasa, kuliah, SMP aja sudah mulai ke Jember. SMA, apalagi kuliah saudara, pasti keluar. Dan itu tantangan tersendiri saudara, buat jemaat Tuhan Bondowoso khususnya. Namun kita tidak akan pernah menyerah. Dan saya yakin sekalipun saudara keadaan mungkin tidak memungkinkan, tapi saya yakin ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita saudara, maka dia akan selalu membuat mujizat demi mujizat. Orang katakan Bondowoso bisnis sepi, ya bisnisnya tidak maju-maju, gitu-gitu saja, perputaran uang sedikit. Saudara, ketika ada Tuhan, maka saya yakin saudara, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Pak Pur ngalami ya saudara ya. Pak Pur ini bisnisnya nambah loh saudara. Beli peralatan baru-baru semuanya. Tadi dia saksi saudara. Itu luar biasa saudara. Makanya saudara, ayo jangan pernah menyerah. Andalkan Tuhan dan sertakan dia dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memakai setiap persoalan agar kita dekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada siapa saudara? Orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan izinkan persoalan itu supaya saudara menangis dulu. Saudara keluar air mata dulu. Dan ketika keluar air mata, saudara, Tuhan, aku hadapi persoalan berat. Saudara datang kepada Tuhan. Di situ hati Tuhan luluh saudara, dan tahu bagaimana apa yang sedang saudara hadapi. Dan itu pernah saya alami saudara. Menangis dan menangis terus saudara. Saya tidak cari pertolongan orang saudara. Bisa cek saya di Batam saudara. Mohon maaf ya, saya tidak pernah saudara datang ke jemaat minta uang, pinjam uang, tidak pernah saudara. Saya cukup menangis sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Besok mau makan apa? Pernah saudara. Tanya istri saya, duit itu tinggal recehan saja. Besoknya enggak mau tahu apa lagi mau makan saudara. Menangis saudara. Dan Tuhan katakan, aku dekat dengan orang-orang yang patah hati. Semakin dekat, semakin besar mujizat. Ceritanya aneh-aneh saudara, pertolongan Tuhan. Ketika saudara ada persoalan, Tuhan izinkan kau menangis dan berseru. Minta, menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Disitulah Tuhan akan turun tangan. Dia dekat dengan orang-orang seperti ini saudara ya. Dekat saudara. Makanya saudara, ayo cari Tuhan ya. Cari Tuhan. Nah yang ketiga adalah miliki gaya hidup bersyukur dan bersukacita ya. Sekalipun hadapi persoalan ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Alkitab katakan atau firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah apa saudara? Bermegah. Artinya berbangga saudara. Ya. Bersukacita, bersyukur ketika hadapi persoalan. Karena apa saudara? Dari persoalan ini muncul hal-hal yang baik. Ya, jangan hal-hal yang buruk ya saudara ya. Kalau saudara setia, tekun, maka akan muncul hal-hal yang baik. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini saudara dimulai sesuatu bisa instan. Tidak ada saudara ceritanya begitu. Kalau instan ya banyak di luar sana saudara. Korupsi kaya instan ya. Ngerampok kaya instan. Ya nyuri kaya instan. Tapi Tuhan mau kita ini memang benar-benar saudara melihat bahwa itu bagian dalam kehidupan kita yang harus kita jalani. Karena apa? Akan menimbulkan hal-hal yang baik, karakter yang baik saudara. Saya rindu saudara di tempat ini ketika saudara ada persoalan, justru saudara semakin tekun loh. Amin. Saudara semakin setia. Buktikan saudara. Kalau dia bukan Tuhan, jangan disembah deh saudara. Tapi dia Tuhan. Buktikan ketika engkau setia kepada Tuhan.
apapun yang sedang terjadi. Semakin kau menghadapi persoalan, terus bertekun, terus setia. Di situ Tuhan akan buka jalan. Lakukan mujizatnya. Dan di sini ada yang mengalaminya. Haleluya. Ya, nanti akan bersaksi ya dia. Ayo saudara, jangan ikutan dengan orang-orang lain. Saudara, saya mau katakan begini. Kita ini semuanya adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa, ya. Jadi seorang pemimpin itu saudara, dia harus punya ketetapan hati, ya, untuk tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kadang-kadang kan begini saudara, perihal doa, contoh saudara, ya perihal doa. Saya sudah rajin, yang lain kok enggak rajin, ya ikut-ikutan lah yang enggak rajin saudara ya. Saudara belum layak jadi pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus menjadi contoh dan teladan. Apapun yang terjadi, dia tetap konsisten dengan apa yang dikatakannya dan komitmennya. Kalau saudara saya ikut-ikutan, maaf saudara, bukan berarti saudara enggak mau ya. Saudara saya tahu ada kesibukan, ada banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau saudara saya katakan begini, ya sudahlah, kalau enggak ada yang datang, enggak ada doa, enggak apa-apa. Itu ada loh di gereja, bukan di gereja di sini ya, di sana sini saudara. Udahlah kalau enggak ada doa ya sudah, enggak ada doa. Karena enggak ada yang datang. Teman saya saudara di Rock, salah satu di Jawa Timur. Saya tanya, tes saudara kepada dia. Bro, kamu kan gembala, gimana doamu? Karena saya tahu dia pendoa. Mujizat juga banyak terjadi dalam kehidupannya. Ya itulah, ketika saya berdoa, tidak ada yang datang. Tapi saya tetap mau berdoa. Karena apa saudara? Kita doa bukan untuk ketemu orang loh. Tapi ketemu Tuhan. Kalau saudara ketemu orang, kecewa. Tapi kalau ketemu Tuhan, saudara pasti akan tetap mau datang. Ketemu Tuhan tuh enak saudara ya. Kalau ketemu Jokowi saudara, diundang, ayo ketemu saya di istana. Saudara pasti dengan senang hati ya, datang ke istana. Enggak ada uang, tetap dipaksakan harus ada. Karena ketemu Jokowi. Tapi ini saudara ketemunya Tuhan loh. Tuhan raja di atas segala raja loh saudara. Yang keren banget loh Tuhan kita itu. Saya mau pastikan saudara jangan pernah ragukan Tuhan. Dia tuh keren banget saudara. Kalau saudara ketemu dengan dia, hal-hal yang baik pasti terjadi. Beberapa waktu lalu saya bagikan bagaimana kita ada dalam hadirat Tuhan, ada impartasi Tuhan. Ada kasih kuasa Tuhan dinyatakan. Ada keserupaan juga dengan dia saudara. Tapi kalau saudara datang ke gereja ini hari Minggu ini hanya ketemu dengan Mas Kris gitu. Hanya mau setor muka dengan Pak Darius. Rugi. Rugi saudara ya. Betul ya. Rugi. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan, motivasi saudara. Yes, aku mau ketemu Tuhan. Itu luar biasa. Saya harus mengubah pola paradigma kehidupan saya. Termasuk juga ya saudara. Dulu saya gitu saudara, kok saya saja yang rajin gitu ya. Yang lain enggak rajin. Saya terima, maaf dulu ya sama dengan di sini ya. PK sebagai full time. Lebih kecil lagi. Yang lebih besar enak-enakan kok saya saja yang rajin. Saudara ternyata terbukti saudara. Itu bisa dibuktikan nanti saudara ya. Bukan saat itu. Saat itu memang menderita banget loh saudara. Tapi kalau saudara setia. Mungkin seperti orang yang dipermainkan oleh orang lain. Tapi ketika saudara setia. Saudara akan melihat hal-hal yang besar. Sama seperti ini saudara. Urutannya jelas ya. Dia akan saudara mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan saudara. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Apa harapan saudara? Itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alami kuasa Tuhan. Nah, Filipi 4 ayat 4. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 4, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow. Apapun yang sedang kau alami, persoalan, sakit penyakit, beban, baik rumah tangga, ekonomi, bisnis, usaha saudara. Apapun itu ayo bersukacita. Jangan biarkan sukacitamu itu dirampas oleh iblis. Karena kalau sukacita sudah dirampas itu awal saudara untuk bisa
dikuasai oleh iblis. Ya, kalau sukacita saudara sudah hilang melempem saudara, ya makanya saya katakan begini, kita boleh hadapi persoalan di luar sana dengan pekerjaan, rumah tangga, bisnis kita, tapi jangan sampai mengganggu pelayanan kita, jangan sampai mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai mengganggu kita datang untuk pergi ke gereja saudara. Tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lagu terakhir ya yang tadi. Menolak untuk menyerah 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Apa saudara? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini kata Paulus. Karena Paulus tahu saudara, sekalipun dia menderita saat itu saudara, dia akan menerima kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan. Dia tahu banyak orang kaya yang hidup enak waktu itu. Semena-mena hidupnya, menjajah, hidup tidak karu-karuan saudara. Dia tahu, tetapi saudara, dia melihat itu semuanya sia-sia. Mereka akan menerima hukuman. Tetapi orang percaya seperti Paulus, dia akan melihat kemuliaan, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Jadi bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus setiap saat? Yang pertama, aktifkan roh bait suci Tuhan. Amin. Dengan apa saudara? Jadikan dia tempat Allah berdiam, pusat penyembahan saudara, dan jadikan dia sebagai rumah doa. Rajin-rajinlah berdoa. Hadapi setiap persoalan, tetap bertahan, jangan menyerah. Miliki gaya hidup bersyukur dan bersukacita. Saudara, lagu ini itu diminta oleh Tante Mia waktu di retreat ya. Ini luar biasa, menjadi berkat buat kita. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, haleluya, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari sekali lagi katakan, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara, sejenak kita renungkan firman Tuhan hari ini. Adakah persoalan yang begitu membebani dan menghalangi kehidupan rohanimu? Tuhan katakan, ayo pulihkan bait sucimu. Puji Tuhan, kita ada di tempat, di wadah, di mana ketika dibangun atau direnovasi rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan ingatkan saya akan Hagai bahwa kemegahan bait suci Tuhan akan 2 kali lipat kemegahannya. Secara fisik kita sudah bangun ini, namun Tuhan mau bait suci dalam diri kita juga pulih. Amin. Dan kemegahannya biar 2 kali kemegahan daripada yang lalu. Mari bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kita akan mengalami mujizat demi mujizat setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara dalam ibadah ini. Namun Roh Kudus akan terus bekerja, menjamah setiap kami. Dan kami yakin Tuhan, kami akan terus dikuatkan. Ingatkan kami terus setiap ibadah ini, bahkan di hari-hari lain, dalam ibadah-ibadah doa kami, dalam pertemuan-pertemuan kami di tempat lain juga Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak mau menyerah, bahkan Tuhan sediakan perkara-perkara ajaib, dan juga Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya diberkati luar biasa oleh firman-Nya.
Terima kasih Pak Gembala. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Bahkan ketika kami tidak layak Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu melayakkan kami semua. Malam hari ini kami membawa persembahan kami untuk misi, untuk mengisi rumah-Mu Tuhan, untuk perbendaharaan di rumah-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami taburkan malam hari ini dapat menegakkan, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi, dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk mereka semua boleh datang menyembah kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami akan membawa persembahan kami dengan sukacita. Kami tidak mengejar berkat-Mu, tapi kami mengejar wajah-Mu, kami mengejar pribadi-Mu, karena kami tahu ketika kami menemukan Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan, atas setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, dan kami akan membawa persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menabur di ladang Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
pahlawan kecil. Ayo. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Mohon Espro atur ya. Espro atur. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lah? Mari sekali lagi katakan. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mohon para orang tua mendampingi mereka. Tidak ada, sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah? Katakan. Tidak ada. Mari angkat tangan kita dan arahkan kepada anak-anak, baik para orang tua dan seluruh jemaat. Mari berkati mereka. Dengan berkat yang luar biasa datang dari tempat yang maha tinggi. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan anak-anak kami yang luar biasa ini Tuhan. Kami akan perkatakan mereka cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Roh kebenaran itu memimpin kehidupan mereka. Ada banyak terobosan demi terobosan. Kami tahu tantangan di depan akan semakin dahsyat. Namun perbuatan Tuhan juga akan semakin besar dalam kehidupan mereka. Mulai saat ini mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka akan mengalami Tuhan setiap hari. Pendidikan mereka diberkati. Juga para orang tua dengan bisnis pekerjaan usaha mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan akan campur tangan dan membuka terobosan demi terobosan. Berkat generasi turun atas anak-anak kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat. Biarlah kebenaran itu berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan terus menyertai di barisan belakangmu. Percayalah dan tetaplah setia. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Bahkan engkau akan mengalami mujizat setiap saat. Bait suci yang ada dalam kehidupanmu, aktifkan kembali. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan mengalami Tuhan dalam pekerjaan bisnis usahamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama. Amin.